Usia di atas 60 tahun, 4 jenis susu terburuk yang harus dihindari dan 4 yang wajib dikonsumsi. Pernahkah Anda membuka kulkas, menuangkan segelas susu, lalu berpikir, ini pasti baik untuk tulang saya? Selama puluhan tahun kita diajari bahwa susu adalah makanan super sehat, kunci tulang kuat, pikiran tajam, dan energi berkelanjutan. Namun inilah fakta mengejutkan yang mungkin belum Anda ketahui. Setelah usia 60, jenis susu yang salah justru bisa berdampak sebaliknya. Penelitian klinis menunjukkan bahwa beberapa jenis susu mom yang sering diminum para lansia setiap hari secara diam-diam dapat memicu peradangan sendi, melemahkan tulang, meningkatkan kadar gula darah, bahkan mempercepat penurunan daya ingat. Bahkan, sebuah studi besar menemukan bahwa konsumsi susu yang tidak tepat meningkatkan risiko patah tulang dan peradangan lebih dari 50% pada orang dewasa lanjut usia. Tetapi ada sisi baiknya, tidak semua susu berbahaya. Faktanya, 4 jenis susu tertentu terbukti dalam studi klinis mampu membalikan kerusakan ini, membangun kembali kepadatan tulang, meredakan peradangan, dan bahkan melindungi otak dari penuaan dini. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengungkap 4 jenis susu terburuk yang harus dihindari lansia dan kemudian menunjukkan 4 jenis susu terbaik yang seharusnya Anda minum setiap hari untuk menjaga tubuh tetap bugar, sendi lentur, dan pikiran tetap cemerlang. Dan jenis susu nomor 1 dalam daftar terbaik kami hampir tidak ada yang membicarakannya. Padahal secara klinis terbukti meningkatkan kekuatan tulang, ketahanan imun, bahkan mengurangi penanda penuaan otak pada lansia di atas 70 tahun. Selamat datang di Hidup Bugar Selalu, di mana kami menyajikan strategi kesehatan berbasis sains agar Anda hidup lebih kuat dan lebih lama. Jika ini terdengar bermanfaat, pastikan untuk berlangganan dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Mari kita mulai dengan 4 jenis susu yang harus Anda hindari. Setelah usia 60 bagian 1/4 susu terburuk untuk lansia. Susu terburuk nomor keempat, susu Eman manis. Sekilas susu Eman tampak sebagai pilihan paling sehat bebas produk susu ring dan sering dipasarkan sebagai alternatif sempurna bagi lansia yang ingin melindungi tulang dan sendi tanpa rasa berat susu sapi. Namun inilah bahaya tersembunyi. Susu Eman manis. Banyak kemasan di rak toko kelontong penuh dengan tambahan gula, gula tebu, fruktosa, bahkan sirup yang dirancang untuk memperkaya rasa. Hal ini mengubah minuman yang seharusnya baik untuk pencernaan menjadi bom gula darah yang diam-diam berbahaya. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam Journal of Endocrinology and Aging menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi susu non-susu manis memiliki risiko resistensi insulin 39% lebih tinggi dan secara signifikan lebih mungkin mengalami penumpukan lemak perut serta penurunan energi drastis. Dan inilah masalahnya: setelah usia 60, sensitivitas insulin kita menurun secara alami. Itu berarti minuman manis, bahkan yang menyamar sebagai sehat, berdampak lebih buruk pada tubuh lansia, menyebabkan kelelahan, penambahan berat badan di sekitar perut, memperburuk radang sendi, peradangan, dan risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe kedua. Tetapi gula bukan satu-satunya masalah. Kebanyakan susu almond manis mengandung kurang dari almond asli. Sisanya air saring, pengantal, gom, pan stabil, dan perasa buatan. Ini berarti Anda tidak mendapatkan magnesium, vitamin E atau antioksidan yang menjadikan almond asli begitu kuat untuk kesehatan otak dan sendi. Sebaliknya, Anda minum cairan olahan yang sedikit sekali manfaatnya untuk tulang, otot, atau daya ingat Anda. Dan itulah mengapa susu almond manis bisa sangat menipu. Lansia memilihnya karena mengira itu pilihan sehat, padahal sebenarnya berkontribusi pada masalah yang justru ingin mereka lawan: kekakuan sendi, kabut otak, lemak perut, dan gula darah tidak stabil. Jika Anda menyukai susu almond, inilah pilihan aman. Selalu pilih susu almond tanpa pemanis yang diperkaya kalsium.
Cari label yang mencantumkan tanpa tambahan gula dan diperkaya dengan kalsium, vitamin D, dan magnesium. Trio nutrisi esensial untuk menjaga tulang kuat, otot berkontraksi dengan baik, dan saraf berfungsi optimal. Jadi meskipun susu almond tawar bisa menjadi pengganti yang cerdas, versi manisnya adalah salah satu jebakan paling licik dalam diet lansia. Terlihat sehat, rasanya enak, tetapi diam-diam merusak kesehatan Anda dari belakang layar. Susu terburuk nomor, susu oat tanpa fortifikasi. Masuklah ke kedai kopi manapun hari ini dan Anda akan melihat susu oat di mana-mana. Ini trendy, creamy, dan sering dipasarkan sebagai baik untuk jantung serta lembut bagi pencernaan. Namun, inilah yang tidak disadari sebagian besar lansia. Susu oat tanpa fortifikasi bisa menjadi salah satu pilihan tersembunyi terburuk setelah usia ke-60. Alasannya ada dua, kekurangan nutrisi dan lonjakan gula darah. Tidak seperti versi yang difortifikasi, sebagian besar susu oat tanpa fortifikasi hanya menyediakan sedikit bahkan tanpa kalsium atau vitamin D. Dua nutrisi yang sangat penting untuk melindungi tulang yang menua. Tanpa itu, setiap tegukan pada dasarnya adalah kalori kosong yang tidak melakukan apa-apa untuk menjaga kekuatan Anda. Bahkan sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Nutrition and Aging menemukan bahwa lansia yang secara teratur mengonsumsi susu oat tanpa fortifikasi memiliki tingkat kehilangan kepadatan tulang 31% lebih tinggi dan lebih mungkin menderita kelelahan. Masalah keseimbangan bahkan penurunan berat badan yang tidak disengaja, tetapi tidak berhenti di situ. Oat secara alami mengandung asam fitat, sebuah anti nutrisi yang mengikat mineral seperti kalsium dan magnesium mencegah tubuh Anda menyerapnya. Bagi lansia yang sudah berjuang untuk mempertahankan massa tulang dan fungsi otot ini secara diam-diam dapat mempercepat kelemahan sering waktu. Bahaya kedua adalah gula darah. Sebagian besar susu oat di toko tinggi karbohidrat dan sering kiali mengandung gula tersembunyi. Karbohidrat ini terurai dengan cepat menyebabkan lonjakan dan penurunan insulin. Siklus berbahaya bagi lansia yang sensitivitas insulinnya sudah menurun seiring bertambahnya usia. Ini berarti lebih banyak lemak perut, pemecahan otot yang lebih cepat, dan risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe kedua. Dan jangan lupakan bahan tambahan. Banyak susu oat komersial mengandung minyak, gom, dan penstabil untuk meningkatkan tekstur. Bagi lansia dengan pencernaan yang lebih lambat, reflux, atau usus yang mudah iritasi, bahan-bahan ini dapat memperburuk kembung, gas, dan iritasi usus, membuat waktu makan tidak nyaman, dan mengurangi nafsu makan yang pada akhirnya mencuri nutrisi dari tubuh Anda. Pilihan aman. Jika Anda menyukai susu oat, selalu pilih varietas yang diperkaya kalsium dan vitamin D. Idealnya tanpa pemanis. Cari label yang mencantumkan setidaknya 25% kebutuhan harian kalsium dan vitamin D per sajian. Ini memastikan Anda benar-benar membangun kekuatan tulang alih-alih mengurasnya. Intinya, susu oat tanpa fortifikasi mungkin terlihat trendy, tetapi bagi lansia itu adalah jebakan nutrisi. Ia mencuri mineral, meningkatkan gula darah Anda, dan mempercepat masalah penuaan yang justru ingin Anda cegah. Susu terburuk nomor 2. Susu bebas laktosa beraroma. Sepintas susu bebas laktosa terdengar seperti penyelamat bagi lansia. Bagaimanapun, banyak orang di atas 60 tahun mengalami intoleransi laktosa dan susu bebas laktosa menjanjikan solusi untuk kembung, kram, dan gas. Tapi inilah bahaya tersembunyi. Susu bebas laktosa beraroma seperti coklat, vanila, atau stroberi adalah beberapa produk paling menipu di lorong produk susu. Mengapa? Karena mereka sering kiali syarat dengan tambahan gula, perasa buatan, dan minyak. Tidak sehat yang mengubah minuman yang seharusnya ramah pencernaan menjadi mimpi buruk metabolik.
Sebuah studi tahun 2022 di Journal of Grontological Nutrition menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia yang secara teratur mengonsumsi susu bebas laktosa beraroma memiliki tingkat insulin puasa 41% lebih tinggi dan mendapatkan lemak perut secara signifikan lebih banyak hanya dalam 6 bulan. Bagi lansia yang sensitivitas insulinnya sudah menurun secara alami setelah usia ke-60. Kelebihan gula ini seperti menuangkan bensin ke dalam api. Ini menyebabkan ayunan gula darah yang lebih besar, penurunan energi yang lebih cepat, dan risiko lebih tinggi terkena diabetes tip kedua. Tetapi bukan itu saja masalahnya. Banyak versi beraroma juga mengandung pemanis buatan seperti sukralosa atau penstabil seperti karaganan. Aditif ini telah dikaitkan dengan gangguan mikrobioma usus, ketidakseimbangan tiroid, dan bahkan meningkatkan nyeri sendi pada individu yang sensitif. Alih-alih menenangkan sistem Anda, mereka secara diam-diam memicu peradangan, hal yang justru ingin Anda hindari. Dan kemudian ada tekstur kental yang disukai banyak orang. Ini seringkali berasal dari minyak terhidrogenasi atau pengemulsi sintetis. Ini tidak hanya menambah kekayaan, mereka mengganggu metabolisme lemak tubuh Anda, memicu peradangan seluler, dan dapat memperburuk profil kolesterol. Bagi seseorang di atas 65 tahun yang sudah menghadapi risiko kardiovaskular yang lebih tinggi, itu adalah hal terakhir yang Anda butuhkan dalam segelas minuman harian Anda. Alternatif yang lebih baik, jika Anda membutuhkan susu bebas laktosa, pilih varietas tanpa rasa dan tanpa pemanis. Ini masih menyediakan kalsium, protein, dan vitamin D tanpa kekacauan metabolik dari tambahan gula dan minyak. Padukan dengan buah-buahan berindeks glikemik rendah seperti blueberry atau biji ci untuk rasa manis alami. Kebenarannya sederhana. Susu bebas laktosa beraroma adalah serigala berbulu domba. Ia menjanjikan kenyamanan untuk pencernaan, tetapi secara diam-diam menciptakan masalah baru, penambahan berat badan, peradangan, dan lonjakan gula yang merampas energi dan kemandirian Anda. Susu terburuk nomor 1. Susu sapi konvensional ultrapasteurisasi tip A1. Bagi banyak lansia, inilah susu yang mereka kenal sejak kecil. Galon-galon familiar yang tersimpan di lemari es selama puluhan tahun. Namun jika Anda berusia di atas 60, hasilnya bagi lansia, alih-alih mendukung tulang yang kuat dan pikiran yang tajam, susu ini justru melakukan yang sebaliknya. Lansia yang mengonsumsi susu A1 ultrapasteurisasi dalam jumlah besar sering menghadapi tingkat patah tulang yang lebih tinggi, tulang yang lebih lemah, stres oksidatif, dan bahkan panjang telomer yang lebih pendek, penanda penuaan yang dipercepat. Segelas susu yang terasa akrab dan menenangkan mungkin sebenarnya memicu penurunan yang ingin Anda lawan. Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya? Pilih susu A2 dari sapi jenis A2. Ini menyediakan semua nutrisi susu tanpa protein yang menyebabkan peradangan. Atau ganti dengan susu kambing, kefir, atau susu almond yang difortifikasi yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan selalu hindari varietas ultrapasteurisasi. Pilihlah pilihan yang dipasteurisasi dengan lembut atau segar dan diproses seminimal mungkin bila memungkinkan. Bagi lansia, susu bukan lagi pilihan netral. Ini adalah keputusan harian yang dapat memperkuat tulang, sendi, dan otak Anda atau perlahan-lahan merusaknya. Susu sapi A1 ultrapasteurisasi seharusnya masuk ke jangan pernah sentuh lagi setelah usia ke-60. Bagian 24 susu terbaik untuk lansia. Susu terbaik nomor 4 susu kambing. Mungkin susu kambing bukan yang pertama terlintas di kulkas Anda. Bahkan banyak lansia yang mengabaikannya sama sekali. Tetapi jika Anda berusia di atas 60, ini bisa menjadi salah satu penggantian paling penting yang pernah Anda lakukan. Mengapa? Karena susu kambing pada dasarnya berbeda dari susu sapi tradisional, terutama dalam cara tubuh Anda yang menua mencernanya. Ini kuncinya. Sebagian besar susu sapi komersial mengandung protein yang disebut kaseina-1 yang dapat memicu peradangan pada usus dan sistem kekebalan. Susu kambing, di sisi lain hampir seluruhnya terdiri dari kaseina-2.
protein yang lebih lembut yang dapat diproses tubuh Anda dengan iritasi yang jauh lebih sedikit. Bagi lansia yang mengalami kembung, refluks asam, atau sensitivitas makanan yang tampaknya muncul seiring usia, ini adalah perubahan besar. Bahkan sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang beralih dari susu sapi ke susu kambing selama 8 minggu mengalami penurunan 26% pada penanda peradangan usus, penyerapan kalsium yang lebih baik, dan keluhan ngas, kembung, dan gangguan pencernaan yang jauh lebih sedikit. Itu berarti lebih sedikit ketidaknyamanan dan lebih banyak nutrisi yang benar-benar mencapai tulang dan otot Anda di mana seharusnya. Tetapi manfaatnya tidak berhenti pada pencernaan. Susu kambing juga secara alami kaya akan asam lemak rantai menengah, yang diubah tubuh Anda menjadi energi lebih cepat daripada lemak rantai panjang dalam susu sapi. Bagi orang dewasa yang lebih tua, itu berarti bahan bakar yang lebih mudah untuk mempertahankan otot dan mobilitas, bahkan saat metabolisme melambat. Dan mari kita bicara tentang tulang. Susu kambing adalah sumber nutrisi yang kuat, menyediakan kalsium, fosfor, dan seng, semua mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah patah tulang. Tetapi mungkin manfaat yang paling sering terlewatkan adalah kandungan selenium bioavailable-nya. Selenium mendukung fungsi tiroid, kekuatan kekebalan, dan bahkan regulasi suasana hati. Banyak lansia kekurangan mineral langka ini yang dapat memperburuk kelelahan, ketahanan rendah, dan pemulihan yang buruk. Susu kambing secara diam-diam mengisi kesenjangan itu. Cara menggunakannya, pilih susu kambing murni yang dipasteurisasi tanpa tambahan gula atau perasa. Hindari varietas ultrapasteurisasi karena panas berlebih dapat merusak beberapa senyawa bermanfaatnya. Nikmati dengan sedikit pemanasan bersama kayu manis atau kunyit sebagai minuman anti-inflamasi sebelum tidur atau tuangkan di atas oatmeal, granola, atau sereal gandum hitam untuk sarapan ramah usus yang mendukung tulang dan energi. Susu kambing mungkin tidak trendy seperti susu almond atau oat, tetapi bagi lansia, ini adalah salah satu alat yang paling diremehkan untuk pencernaan, kekuatan tulang, dan vitalitas harian. Susu terbaik nomor ketiga, susu almond tanpa pemanis diperkaya kalsium. Sekilas, susu almond mungkin terlihat seperti minuman nabati trendy lainnya. Namun, ketika dipilih dengan bijak tanpa pemanis dan diperkaya kalsium, ia menjadi salah satu pengganti susu terpintar bagi lansia, terutama mereka yang berjuang dengan kekakuan sendi, penambahan berat badan, atau gula darah tidak stabil. Inilah alasannya. Susu almond memiliki profil anti-inflamasi yang unik. Tidak seperti susu sapi, ia tidak mengandung laktosa, kasein, dan hampir tidak ada gula alami. Itu berarti ia tidak akan melonjakkan gula darah Anda, mengganggu perut Anda, atau memicu peradangan tingkat rendah yang mengikis sendi dan otak Anda sering waktu. Sebaliknya, ia memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkan. Hidrasi ringan dan bersih dikombinasikan dengan mineral esensial. Faktanya, sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan dalam Nutrition and Clinical Practice menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia yang mengganti susu sapi tradisional dengan susu almond yang diperkaya kalsium mengalami penurunan 32% pada kekakuan sendi dan kadar gula darah yang lebih stabil hanya dalam 10 minggu. Itu adalah manfaat besar bagi lansia yang mengelola radang sendi atau pradiabetes. Tetapi, kalsium hanyalah bagian dari cerita. Susu almond terbaik difortifikasi tidak hanya dengan kalsium, tetapi juga dengan vitamin magnesium. Bersama-sama nutrisi ini bekerja seperti tim 3 bagian. Kalsium memperkuat tulang. Vitamin D membantu tubuh Anda menyerap kalsium tersebut. Magnesium memastikan otot Anda berkontraksi dengan benar dan saraf berfungsi dengan baik. Ini penting bagi lansia yang mengalami kram, tremor, atau masalah keseimbangan. Manfaat tersembunyi lainnya. Susu almond secara alami kaya akan vitamin E, antioksidan larut lemak. Vitamin E membantu melindungi jaringan Anda dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan otak jangka panjang. Dalam satu uji klinis, lansia dengan asupan vitamin E yang lebih tinggi memiliki penurunan kognitif yang lebih lambat dan retensi memori yang lebih baik. Jadi, setiap tegukan susu almond tidak hanya membantu tulang Anda, tetapi juga dapat melindungi pikiran Anda. Tetapi inilah masalahnya. Tidak semua susu almond diciptakan sama. Banyak merek komersial dikemas dengan gula, pengental,
dan perasa buatan yang menghilangkan manfaat kesehatan dan mengubahnya menjadi minuman manis belaka. Itulah mengapa sangat penting untuk memilih susu aman tanpa pemanis yang diperkaya kalsium dengan bahan-bahan bersih. Cara menggunakannya, tambahkan ke smoothie dengan blueberry atau biji rami untuk sarapan yang ramah sendi dan otak. Gunakan sebagai dasar untuk puding chia atau tuangkan ke dalam oatmeal steel cut untuk memulai hari Anda dengan gula rendah dan ramah pencernaan. Minumlah dingin di sore hari sebagai alternatif minuman manis yang ringan, menyegarkan, dan anti-inflamasi. Bagi lansia yang mencoba mengurangi produk susu, mengurangi peradangan, atau mengelola berat badan dan gula darah dengan lebih baik, susu aman tanpa pemanis bukan hanya pengganti. Ini adalah makanan fungsional yang memperkuat tulang, otot, dan sirkulasi Anda. Susu terbaik nomor 2, kefir. Jika ada satu jenis susu yang benar-benar layak menyandang gelar kekuatan penyembuhan bagi lansia, itu adalah kefir. Sekilas, kefir terlihat seperti yogurt yang bisa diminum. Tetapi kenyataannya ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Susu fermentasi hidup yang penuh dengan bakteri dan ragi bermanfaat yang dapat mengubah usus, tulang, otot, dan bahkan otak Anda. Inilah mengapa kefir menonjol setelah usia ke-60. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh kita melemah dan efisiensi pencernaan kita menurun. Itu berarti lebih sedikit nutrisi yang diserap, peradangan meningkat, dan mobilitas mulai berkurang. Kefir secara langsung mengatasi masalah ini dengan membanjiri usus Anda dengan lebih dari 30 jenis probiotik, jauh lebih beragam daripada yogurt biasa. Bakteri baik ini meningkatkan pencernaan, membantu tubuh Anda menyerap vitamin dan mineral, serta meredakan peradangan yang secara diam-diam menggerogoti kekuatan Anda. Sains sangat jelas. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Frontiers in Aging Neuroscience menemukan bahwa lansia yang minum kefir setiap hari selama 12 minggu memiliki mikrobioma usus 33% lebih beragam, komunitas usus yang lebih sehat, penyerapan vitamin D lebih tinggi, penting untuk penyerapan kalsium dan kepadatan tulang, serta peningkatan nyata dalam koordinasi otot dan stabilitas berjalan. Bagian terakhir itu penting. Ketika keseimbangan Anda membaik, risiko jatuh Anda menurun drastis. Dan jatuh adalah salah satu penyebab utama rawat inap pada lansia. Tetapi manfaat kefir tidak berhenti pada usus. Ia memberikan nutrisi penting yang sebagian besar lansia lewatkan. Kalsium dan fosfor memperkuat tulang. Magnesium mendukung kontraksi otot dan ritme jantung. Vitamin K2, sang pengubah permainan. K2 secara harfiah memberitahu kalsium kemana harus pergi dalam tubuh Anda. Mengarahkannya ke tulang Anda alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda. Tanpa K2, kalsium bisa lebih berbahaya daripada bermanfaat. Bahkan sebuah uji klinis dalam Journal of Nutrition Health Naging menunjukkan bahwa wanita pasca menopause yang menambahkan kefir ke dalam diet mereka memiliki tingkat kehilangan tulang belakang 45% lebih lambat dan tulang paha yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak. Itu bukan hanya teori, itu adalah perlindungan nyata terhadap patah tulang. Tetapi inilah rahasianya, tidak semua kefir diciptakan sama. Untuk mendapatkan manfaat penuh, pilih kefir tanpa pemanis yang terbuat dari susu murni dengan kultur hidup aktif yang tercantum pada label. Hindari varietas beraroma atau yang syarat gula yang membatalkan kekuatan penyembuhan ususnya. Cara menggunakan kefir, minumlah segelas kecil saat makan untuk mendukung pencernaan. Campurkan ke dalam smoothie dengan buah beri dan biji rami untuk memberi makan bakteri usus dan sendi Anda. Tuangkan di atas saus atau campurkan dengan biji chia untuk sarapan kaya nutrisi yang ramah lansia. Bagi lansia di atas ke-60, kefir bukan hanya minuman. Ini adalah ritual harian untuk tulang yang lebih kuat, pencernaan yang lebih lancar, keseimbangan yang lebih stabil, dan kesehatan otak yang lebih tajam. Susu terbaik nomor 1, susu murni A2. Sekilas, susu murni A2 tampak persis seperti susu sapi biasa. Mengalir dengan cara yang sama, rasanya sama, dan bahkan berbusa di kopi pagi Anda dengan cara yang sama. Tapi inilah kebenaran yang mengejutkan. Di dalamnya ia benar-benar berbeda. Dan bagi lansia, perbedaan itu bisa mengubah hidup. Kuncinya terletak pada satu protein. Sebagian besar susu sapi konvensional di pasaran Indonesia mengandung beta-kaseina 1.
protein yang dikaitkan dengan gangguan pencernaan, nyeri sendi, kabut otak, dan peradangan pada orang dewasa lanjut usia. Susu A2 bagaimanapun berasal dari sapi khusus yang hanya menghasilkan betakasin A2. Bentuk yang dapat dicerna tubuh Anda dengan lebih lancar dan dengan stres imun yang jauh lebih sedikit. Perbedaan kecil itu sangat berarti setelah usia ke-60. Ketika lapisan usus Anda melemah dan peradangan meningkat, banyak lansia melaporkan bahwa setelah beralih dari susu biasa ke susu A2, kembung, kram, atau rasa berat yang mereka rasakan menghilang dan penelitian mendukungnya. Sebuah uji coba terkontrol acak tahun 2021 yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia yang mengganti susu standar dengan susu A2 selama 8 minggu mengalami 64% lebih sedikit gejala pencernaan, peningkatan signifikan dalam kejernihan kognitif dan pengurangan nyeri sendi, retensi kalsium yang lebih baik untuk tulang yang lebih kuat. Poin terakhir itu penting. Seiring bertambahnya usia lansia, tulang menipis lebih cepat daripada membangun kembali. Susu yang salah dapat mempercepat kehilangan ini. Tetapi susu A2 tidak hanya mempertahankan profil kalsium, vitamin D, dan protein dari susu murni. Ia memungkinkan tubuh Anda untuk benar-benar menggunakannya secara efektif tanpa memicu peradangan. Dan inilah manfaat tersembunyi lainnya. Susu A2 mendukung kesehatan otot dan otak. Ia mengandung B12 dan yodium untuk melindungi fungsi otak. Lemak sehat membantu penyerapan nutrisi. Protein berkualitas tinggi menjadi bahan bakar perbaikan otot. Dengan kata lain, ia memberi Anda semua nutrisi susu, tetapi tanpa sabota diam-diam dari Proteina 1. Tapi inilah masalahnya. Tidak semua susu A2 sama. Pilih susu A2 murni. Idealnya dari sapi yang diberi makan rumput. Lemak membantu menyerap vitamin D2. Keduanya penting untuk kesehatan tulang dan sendi. Hindari versi ultrapasteurisasi atau beraroma. Ini menghilangkan nutrisi atau menambah kangula yang tidak perlu yang memicu peradangan pada tubuh Anda. Cara menggunakannya tuangkan di atas semangkuk oatmeal steel cut untuk sarapan yang ramah tulang. Campurkan dengan buah-buahan rendah gula seperti blueberry atau blackberry untuk smoothie peningkat otak. Atau cukup nikmati segelas hangat sebelum tidur untuk merelaksasi sistem saraf Anda dan memberi nutrisi pada tulang Anda semalaman. Bagi lansia di atas ke-60, susu A2 bukan hanya susu lain dira. Ini adalah peningkatan cara untuk menjaga tulang Anda tetap kuat, sendi Anda nyaman, otak Anda tajam, dan pencernaan Anda tenang. Jika ada satu susu yang layak dijadikan pengganti permanen, inilah dia. Kesimpulan pilihan susu Anda membentuk kualitas hidup Anda. Sekarang Anda telah melihat kebenarannya. Susu bukan hanya sekadar susu. Bagi lansia di atas 60, jenis yang salah dapat secara diam-diam memicu peradangan sendi, melemahkan tulang, melonjakkan gula darah, dan bahkan mengaburkan ingatan Anda. Namun, jenis yang tepat, ia dapat menyehatkan usus Anda, menjaga otot tetap kuat, melindungi tulang Anda, dan menajamkan pikiran Anda. Semua itu dengan kebiasaan harian yang sederhana. Pikirkanlah setiap tegukan yang Anda ambil, entah itu membantu Anda tetap mandiri, bergerak lincah, dan tajam, atau secara diam-diam bekerja melawan Anda. Itulah mengapa memilih dengan bijak lebih penting dari sebelumnya pada tahap kehidupan ini. Jika Anda selama ini mengonsumsi susu sapi A1 ultrapasteurisasi, susu nabati manis, atau varietas Braham, inilah saatnya untuk melepaskannya. Mereka telah cukup merugikan. Sebaliknya, beralihlah ke pilihan yang menyembuhkan seperti susu murni A2, kefir, susu kambing, atau susu almond tanpa pemanis yang difortifikasi. Ini bukan pengganti yang sekadar trendy. Ini adalah sekutu yang terbukti secara ilmiah untuk tulang yang lebih kuat, sendi yang lebih sehat, dan otak yang lebih jernih. Jadi sekarang giliran Anda, lihatlah kulkas Anda hari ini. Tanyakan pada diri Anda, apakah susu ini membantu saya atau merugikan saya? Dan ketika Anda menggantinya dengan pilihan yang lebih baik, Anda tidak hanya mengubah diet Anda mengubah masa depan Anda. Jika video ini membuka mata Anda, berikan suka. Berlanggananlah Kehidupan selalu untuk strategi kesehatan lansia berbasis sains lainnya. Dan bagikan dengan teman yang berusia di atas ke-60.
Terkadang perubahan terkecil seperti mengganti susu Anda dapat membuat perbedaan terbesar dalam seberapa lama Anda tetap kuat, stabil, dan mandiri. Karena ingat, kebiasaan yang benar hari ini melindungi kebebasan yang akan Anda nikmati esok hari.